Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perbandingan, yaitu materi kelas 7 semester genap oleh Erni Aida, SMP Negeri 2 Tuntang, dalam kegiatan Duta Kesatria Cegah Corona Belajar dari Rumah. Kompetensi dasar yang pertama, KD pengetahuan, yaitu KD 3.9 menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan sama dan berbeda, serta KD 3.10 menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Sedangkan untuk KD keterampilan adalah KD 4.9, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan sama dan berbeda, serta KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran: setelah mereview materi pembelajaran, menyimak penjelasan dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami konsep perbandingan, 2. Menentukan rasio suatu perbandingan, 3. Memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, 4. Memahami sifat-sifat perbandingan senilai dan berbalik nilai, 5. Menerapkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, 6. Menemukan konsep skala dalam kehidupan sehari-hari, 7. Menerapkan konsep skala dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Persepsi dan motivasi, tentu kalian pernah berbelanja di koperasi sekolah ya. Di sini ternyata terdapat kasus misal membeli satu buah pensil harganya 2.000, maka jika membeli dua buah pensil harganya dapat kita hitung dengan materi perbandingan. Mari kita pelajari materi selanjutnya. Rasio. Rasio adalah kata lain dari perbandingan. Contohnya 18/36, maka dapat kita hitung 9/18, atau kita sederhanakan lagi 3/6, kita sederhanakan lagi setengah. Jadi rasio dari 18/36 itu adalah 1:2. Kemudian 20/25 langsung kita dapatkan, karena sama-sama dibagi 5, maka 20 diperoleh hasil 4 dan 25 diperoleh hasil 5, sehingga hasil dari sederhananya 20/25 itu adalah 4/5. Perbandingan dua besaran yang mempunyai satuan sama. Contoh, Anton mempunyai 10 kelereng, Budi mempunyai 30 kelereng, maka perbandingan kelereng Anton dan Budi dapat dituliskan sebagai berikut. A per B sama dengan 10/30, kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi perbandingan kelereng Anton dan Budi adalah 1:3. Kita tuliskan perbandingan sebagai 1.23. Kemudian perbandingan dua besaran yang mempunyai satuan beda. Contohnya di sini adalah Cantika memiliki 80 cm pita, sedangkan Deswita memiliki 2 meter pita. Perbandingan pita Cantika dan Deswita dapat dituliskan sebagai berikut. Panjang pita mempunyai satuan berbeda, yaitu cm dan meter. Oleh karena itu, kita perlu samakan dulu satuannya, baru dapat dibandingkan. Cantika 80 cm, sedangkan Deswita 2 meter. Deswita kita ganti sebagai satuan cm, maka 2 meter adalah sama dengan 200 cm. Sehingga kita dapat tuliskan C per D sama dengan 80/200, yang kita sederhanakan menjadi 2/5. Jadi perbandingan pita Cantika dan Deswita adalah 2:5. Selanjutnya, perbandingan senilai. Pengertian perbandingan senilai yaitu perbandingan dua variabel di mana kenaikan nilai variabel pertama diikuti dengan kenaikan variabel kedua. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan harga 10 liter bensin dengan 50 liter bensin. Variabel yang dibandingkan adalah harga dan banyaknya liter bensin. Senilai di sini berarti semakin banyak liter, harga semakin besar. Demikian pula, semakin sedikit liter, harga semakin kecil. Kita buat tabelnya, yaitu bensin dalam liter, sedangkan harga dalam rupiah.
Untuk bensin 10 liter misalnya harganya 76.500, maka jika 50 liter harganya 357.500. Jadi di sini semakin banyak bensinnya harganya juga semakin meningkat. Jadi panah ke bawah di situ semakin besar untuk banyaknya liter bensin, dan di kanan adalah panah yang semakin besar untuk harga bensin. Untuk umum perbandingan senilai dapat kita tuliskan variabel A di sini berisi A1, A2, variabel B-nya B1, B2, maka semakin besar variabel A diikuti juga semakin besarnya variabel B. Demikian juga sebaliknya, jika variabel A semakin kecil maka variabel B juga semakin kecil. Nah, maka perbandingannya dapat kita tuliskan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh soal perbandingan senilai, sebuah toko pakaian menjual satu lusin t-shirt dengan harga 400.000. Rina membeli 15 t-shirt. Berapakah yang harus dibayar? Kita buat ini perbandingannya senilai karena semakin banyak t-shirt yang dibeli maka semakin besar pula harganya. Nah, di sini kita gambarkan dalam tabel banyaknya t-shirt itu sebagai A1, A2, harganya B1, B2. Kemudian kita isikan t-shirtnya 12 buah harganya 400.000, kalau 15 buah harganya B2, kita belum tahu berapa. Kita tulis dulu B2, di mana semakin banyak t-shirtnya maka semakin besar pula harganya, panahnya searah ya. Jadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2, kita dapat tuliskan 12 per 15 sama dengan 400 per B2. Dengan perkalian silang kita dapat peroleh B2 sama dengan 400.000 kali 15 per 12, hasilnya adalah 500.000. Jadi harga 15 t-shirt yang dibayar Rina adalah Rp500.000. Kita lanjutkan tentang perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dua variabel di mana kenaikan nilai variabel pertama diikuti dengan penurunan variabel kedua. Contoh perbandingan berbalik nilai, perbandingan kecepatan bus dengan waktu tempuh. Misal, sebuah bus melaju dari kota Semarang menuju Solo dengan kecepatan 75 km per jam. Akan membutuhkan waktu lebih sedikit jika dibandingkan bus tersebut melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Variabel yang dibandingkan di sini adalah kecepatan dan waktu. Berbalik nilai berarti semakin cepat laju bis atau semakin besar lajunya, maka waktu tempuh semakin pendek atau semakin kecil. Sebaliknya, semakin lambat laju bis atau semakin kecil kecepatannya, maka waktu tempuh semakin lama atau semakin besar. Jadi kalau di dalam tabel misal ini kecepatannya 75 km per jam, waktunya cuma 2 jam. Sedangkan kalau kecepatannya 50 km per jam, maka waktunya akan semakin besar yaitu 3 jam. Jadi ini untuk kecepatan ini panahnya semakin besar itu panahnya naik. Sedangkan untuk waktu itu semakin besar malah arahnya yang ke bawah. Sehingga ini berbalikan untuk panahnya, satu ke atas, satu ke bawah. Nah, jadi untuk umum perbandingan senilai dapat kita tuliskan untuk variabel A, A1, A2, variabel B, B1, B2, maka semakin besar variabel A, maka semakin kecil variabel B. Jadi kita tuliskan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi ini variabel yang satunya dibalik, B2 dulu baru B1. Contoh soal perbandingan berbalik nilai, jika seorang peternak menyediakan rumput cukup untuk 18 ekor sapi selama 4 hari dan dia membeli 6 ekor sapi lagi, berapa lama rumput akan habis? Jawab, di sini perbandingan berbalik nilai karena semakin banyak sapinya itu makanan akan semakin cepat habis. Semakin banyak sapi, waktu semakin kecil.
Kita buat tabelnya, banyaknya sapi A1 A2, waktu makanan habis B1 B2. Di sini kita isikan banyaknya sapi 18 karena tadi membeli lagi 6 ekor jadi sekarang jadi 24. Waktunya akan habis untuk sapi 18 itu 4 hari. Sedangkan untuk sapi 24 kita belum bisa menentukan. Kita tulis dulu B2. Akhirnya kita lihat bahwa panah untuk banyaknya sapi itu semakin besar itu semakin ke bawah, tetapi makanan habis dia akan besarnya semakin besarnya ke atas, panahnya berlawanan arah, sehingga A1 per A2 sama dengan B2 per B1 dapat kita isikan 18 per 24 sama dengan B2 per 4. Dengan perkalian silang 18 kita kalikan dengan 4 untuk menentukan B2 sama dengan 18 kali 4 dibagi 24, hasilnya adalah 3. Jadi makanan akan habis dalam waktu 3 hari. Skala peta. Skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Skala dapat dinyatakan sebagai 1 banding A. Contoh, skala 1 banding 2.500.000, maka A-nya adalah 2.500.000. Sehingga kalau jarak sebenarnya bagaimana kita menghitungnya? Jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Kalau kita tuliskan lagi, jarak pada peta dibagi 1 per A. Sehingga dapat kita tuliskan jarak pada peta kali A. Kalau jarak pada peta adalah jarak sebenarnya kali skala, sehingga jarak sebenarnya dikalikan 1 per A. Maka dapat dituliskan jarak sebenarnya per A. Contoh soal skala peta. Yang pertama, jarak kota Semarang dan Tawangmangu pada peta adalah 4 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 150 km, berapakah skala yang digunakan? Jawab, jarak petanya 4 cm, jarak sebenarnya 150 km. Kita ubah dulu menjadi cm ya, sehingga 150 km itu sama dengan 15 juta cm. Sehingga dapat kita tuliskan skalanya adalah jarak peta dibanding jarak sebenarnya, yaitu 4 banding 15 juta sama dengan 1 banding 3.750.000. Jadi untuk skalanya adalah 1 banding 1 banding 3.750.000. Selanjutnya contoh kedua, jarak kota A dan B pada peta adalah 15 cm. Skala pada peta tertulis 1 banding 40.000. Berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya kita hitung dulu, yaitu jarak peta kali skala, di mana jarak petanya 15 cm, sedangkan skala 1 banding 40.000, maka 15 dibagi 1 per 40.000 sama dengan 15 kali 40.000 per 1 sama dengan 15 kali 40.000 sama dengan 600.000 sama dengan 6 km. Jadi jarak sebenarnya ke kota A dan kota B adalah 6 km. Contoh 3, jarak kota Yogyakarta ke Solo adalah 80 km. Skala pada peta tertulis 1 banding 1.600.000. Berapa jarak yang tergambar pada peta? Jarak sebenarnya 80 km, ini artinya adalah 8 juta cm. Skalanya 1 banding 1.600.000. Maka jarak petanya adalah jarak sebenarnya kali skala sama dengan 8 juta kali 1 per 1.600.000, sehingga sama dengan 8 juta dibagi 1.600.000. Hasilnya adalah 5. Demikian apa yang dapat Bu Erni sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.